Mu- Mulai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Saiful An-Nur MPD dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan. Baiklah, saya Oki Nadia sebagai moderator kelompok 11 yang akan membimbing jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita buka diskusi kita pada pagi hari ini dengan melepaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pengertian teknik pengumpulan data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknik pengumpulan data itu adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Teknik atau cara dan metode menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data diperlukan instrumen. Instrumen ini adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia. Perkakas, sarana penelitian, atau berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengelolaan. B. Jenis-jenis teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Yang pertama itu adalah observasi. Untuk mengkaji situasi sosial yang dijadikan objek penelitian Guba dan Likon. Yang dikutip, Faisal menegaskan observasi merupakan salah satu alat yang utama. Dalam teknik wawancara dilakukan apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dengan wawancara penelitian akan dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek penelitian, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam dari subjek penelitian tersebut. Setelah melakukan wawancara, informasi yang diperoleh diolah dan dikonfirmasikan melalui tahap triangulasi dengan berbagai pihak yang lebih mengetahui dan menguasai aspek-aspek yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh masukan mengenai keahlian data tersebut. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik mendapatkan data dari berbagai sumber media, baik dari dokumen, video, kamera, sumber, surat kabar, makalah, dan buletin, dan lainnya. Yang keempat itu ada angket. Angket ini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui. Angket ini digunakan untuk mendapat keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering tersebar di daerah yang luas. Yang kelima itu teknik pengukuran.
Alat pengumpulan data yang bersifat kuantitatif adalah teknik pengukuran. Alat pengukurannya adalah tes, yakni seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Arya Kurniawan. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Oki, yaitu tentang penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatan positivistik, umumnya lebih melihat proses daripada produk dari objek penelitiannya. Sedangkan data dalam penelitian kualitatif adalah data verbal. Data verbal tersebut perlu diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Teknik pengumpulan data kualitatif lebih menekankan pada data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah penelitian kualitatif. Keberhasilan penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kejelasan tahapan-tahapan penelitian seperti persiapan penelitian, tahap pengambilan data, dan tahap penulisan laporan penelitian. Sedangkan langkah-langkah dalam penelitian ini pada dasarnya mengikuti yang dikemukakan Bogdan dan Taylor dalam buku yang diterjemahkan Afandi, mengemukakan 3 tahapan penelitian, yaitu yang pertama tahap pralapangan, yang kedua tahap pekerjaan lapangan, yang ketiga tahap analisis data. Berdasarkan pendapat para pakar di atas, langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi yang pertama menentukan situasi sosial, yang kedua menetapkan fokus penelitian, yang ketiga merumuskan pertanyaan penelitian, yang keempat melakukan observasi berulang-ulang, yang kelima melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang keenam triangulasi hasil dengan pihak-pihak terkait, yang ketujuh melakukan analisis data, yang terakhir menulis laporan hasil penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif berdasarkan data statistik dengan cara menguji teori yang telah ada, sedangkan teknik pengumpulan datanya di samping observasi, wawancara, dokumentasi ditambah dengan angket dari teknik pengukuran yang menggunakan tes. Contoh dalam bentuk penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah kuantitatif, jenis penelitian ex post facto. Penelitian ini dimulai dengan melukiskan keadaan sekarang yang dianggap sebagai akibat dari faktor-faktor yang terjadi sebelumnya. Kemudian mencoba menyelidiki ke belakang guna menetapkan faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab itu yang sudah beroperasi di masa lalu. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berbentuk data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden penelitian. Data yang diambil itu meliputi data tentang yang pertama, pemanfaatan sumber belajar perpustakaan oleh siswa. Data pemanfaatan sumber belajar perpustakaan oleh siswa. Yang pertama, jumlah pemanfaatan sumber belajar perpustakaan oleh siswa. Yang kedua, frekuensi penggunaan sumber belajar perpustakaan. Yang ketiga, waktu atau lama penggunaan. Data ini diukur dengan menggunakan kuesioner atau angket yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya, minat baca dan data itu meliputi yang pertama perlu memilih kegiatan, yang kedua ungkapan tentang hal-hal yang diminati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Arya untuk pemaparan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid. Pengumpulan data
Data dilakukan untuk menyediakan data untuk dianalisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan. Dalam pengumpulan data kuantitatif, kebenaran bersifat objektif, tunggal, universal, dan dapat diuji dan positif. Baiklah, berakhir sudah presentasi kita pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.